Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Informasinya kita lanjutkan, terdapat sedikitnya 20 unit kios di lantai 2 Pasar Bintaro Permai di Pesanggerahan, Jakarta Selatan terbakar pada Senin dini hari tadi. Penyebab kebakaran diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik di salah satu kios. Kobaran api membakar puluhan kios di lantai 2 Pasar Bintaro Permai di Jakarta Selatan, di mana banyaknya material bangunan dan isi kios yang mudah terbakar membuat api terus berkobar sehingga warga dan pemilik kios tidak berani mendekat. Saat kebakaran terjadi, seluruh kios dalam keadaan tutup. Dari informasi yang diperoleh, pemicu kebakaran diduga kuat dari hubungan pendek arus listrik di salah satu kios. Percikan api kemudian menyambar bahan yang mudah terbakar hingga membesar dan menjalar ke kios lainnya. Sedikitnya 20 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personel suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi. Polsek Pesanggerahan juga masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran ini. Yang terbakar adalah kios di lantai 2. Informasi yang kami terima, warga datang ke pos menginformasikan ini, unit kami meluncur ke TKP dan benar terjadi kebakaran di lantai 2 di kios di Pasar Bintaro Permai ini. Ada berapa kios Pak yang terbakar Pak? Kurang lebihnya sekitar 20 kios ya, 20 kios yang terbakar di lantai 2. Karena luasannya itu kisarannya sekitar 2,5 meter ya per kiosnya kisarannya itu, nah luasan areanya sekitar kurang lebihnya 60 meter persegi. Saudara, cuaca ekstrim yang melanda kota Tangerang mengakibatkan sebuah kawasan perumahan terendam banjir hingga mencapai 1 meter. Minggu malam, air masih menggenangi sebagian besar rumah warga di perumahan Taman Cipuler Estate, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Ketinggian air mulai dari 30 cm hingga mencapai 1 meter. Petugas BPBD yang berjaga terus membantu penghuni yang ingin kembali ke rumah menggunakan perahu karet. Wakil Wali Kota Tangerang, Mariono, mengatakan banjir akibat cuaca ekstrim menyebabkan saluran air meluap dan merendam kawasan perumahan. Sebanyak 45 rumah terdampak, namun warga tetap bertahan di rumah masing-masing. Pemkot Tangerang pun mengingatkan para pengembang untuk memperhatikan daerah aliran sungai atau DAS demi mencegah banjir. Saat ini sudah ada 45 ke rumah yang terendam dan alhamdulillah sudah semakin surut air dengan kondisi 2 jam yang lalu. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah melakukan perbantuan evakuasi buat warga baik yang menuju ke rumahnya maupun yang menyeberang ke lokasi kediaman mereka masing-masing. Antisipasi ke depannya kami pemerintah daerah akan membuat tandon air, namun kita juga berharap kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang, khususnya para pengembang, agar memperhatikan DAS daerah aliran sungai karena ada batas yang harus wajib dilakukan oleh setiap proses pembangunan. Hujan yang disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon di lingkungan Pemkab Bogor tumbang. Akibatnya sejumlah akses jalan tertutup batang pohon. Saudara, hujan yang disertai angin kencang di Cibinong, Kabupaten Bogor pada Minggu sore menyebabkan tumbangnya sejumlah pohon yang ada di lingkungan Pemkab Bogor. Akibatnya terjadi beberapa akses jalan tertutup batang pohon, saudara. Petugas gabungan yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi pohon yang tumbang. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sementara itu, saudara, hujan deras juga mengguyur Jakarta hingga Minggu sore membuat jalan di Jalan Muhammad Hafi 2 Jagakarsa, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 40 cm. Tingginya intensitas air hujan membuat anak kali di pinggir jalan meluap. Akibatnya arus lalu lintas ditutup dan dialihkan ke jalan lain. Di Jakarta Selatan, pasca diguyur hujan deras, perumahan Pondok Karya di Mampang juga terendam akibat meluapnya aliran Kali Mampang. Ketinggian air di permukiman warga bervariasi,
sekitar 20 hingga 30 cm. Untuk mengantisipasi semakin tingginya air, warga mengevakuasi kendaraan mereka ke pinggir jalan. Kesorotan